Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat beliau Bapak Tri Praitno SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Karangdanau 3. Yang kami hormati Ibu Siti Nurjana SSI SPD IO sebagai pengajar praktik. Terus kemudian yang kami hormati juga para Dewan Guru SD Karangdanau 3. Pertama-tama yang kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kemudahan sehingga kita bisa berkumpul di gedung SD Karangdanau 3 dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, kami selaku pembawa acara di pagi hari ini dalam acara diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Kami akan membacakan susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari kepala sekolah, dan yang keempat adalah acara inti, yang terakhir adalah penutup. Untuk menyingkat daripada waktu, marilah kita masuki acara yang pertama yaitu acara pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan Bismillah acara pada pagi hari ini bisa berjalan lancar sampai dengan akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan kami mohon kepada Bapak Ibu semua untuk berdiri. Silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaan,ku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu, untuk mohon duduk kembali. Kemudian untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SD Karangdanau 3 kepada beliau Bapak Tri Praitno. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Siti Nurjana selaku pengajar praktik. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Karangdanau 3. Yang pertama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmatnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas
kegiatan dalam keadaan sehat walafiat tanpa satu kekurangan apapun. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya selaku kepala sekolah tentunya mengucapkan banyak terima kasih atas kegiatan hari ini, yang mana kegiatan hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam satu ruangan dalam rangka kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolahan. Nah, ini merupakan salah satu tugas dari program pendidikan calon guru penggerak. Alhamdulillah, salah satu dari guru kita yaitu Bapak Eka Agus Purnomo yang sekarang masuk dalam program calon guru penggerak angkatan 7 sedang mengikuti pendidikan. Salah satu tugasnya yaitu hari ini yaitu pelaksanaan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, ini merupakan kegiatan yang sangat positif, di mana kegiatan ini melatih kita untuk bisa berperan aktif terhadap sekolah. Salah satunya yaitu visi sekolah. Nah, visi sekolah ini merupakan penting sekali dalam kegiatan sekolah, yang mana tujuan atau cita-cita sekolah kita jangka panjang akan kita susun, kita jadikan satu kalimat yang nantinya menjadi tujuan dari sekolah kita yang ingin kita wujudkan seperti apa. Nah, salah satunya nanti kita ingin bahas bersama, kita diskusikan bersama apa yang sudah jadi visi kita, apa yang perlu kita perbaiki dari visi kita. Karena visi ini juga perlu perbaikan ataupun revisi, disesuaikan dengan kebutuhan, sesuaikan dengan zamannya, perlu kita sesuaikan. Maka nanti monggo Bapak Ibu kita bersama-sama dalam satu wadah diskusi ini, kita berdiskusi bersama menyusun sebuah visi yang benar-benar menggambarkan cita-cita kita bersama di sekolah ini, agar sekolah ini nantinya memiliki tujuan, memiliki cita-cita jangka panjang yang bisa membawa sekolah ini untuk lebih baik lagi. Nah, nanti kita bersama-sama mari susun tujuan di sekolah ini menjadi tujuan sekolah yang benar-benar memiliki cita-cita untuk pendidikan nasional kita. Kemudian yang selanjutnya saya juga ucapkan selamat kepada Pak Agus yang bisa mengikuti kegiatan ini. Tentunya program ini sebagai program ini sangat positif, sangat baik, nanti berdampak kepada tidak hanya pada sekolahan, tapi juga bisa berdampak kepada siswa kita, sekolah kita, bahkan nanti ke masyarakat, bahkan sampai ke sekolah lain. Harapannya seperti itu, dan salah satu realisasi atau wujud nyatanya adalah nanti kita bisa hari ini bisa berdiskusi bersama. Salah satunya kita latih untuk menyusun sebuah visi yang baik untuk sekolah ini agar bisa kedepannya lebih baik lagi. Mungkin dari saya tidak cukup panjang, agar kegiatan ini lebih efektif, lebih baik, nanti kita lebih banyak di diskusinya agar lebih hidup lagi. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Bapak Ibrahim kami sampaikan ucapan terima kasih. Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk acara yang selanjutnya yaitu acara inti, yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan dipandu oleh moderator kita yaitu Ibu Siti Nurjana. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat
Bapak Tri Prayitno SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Karangedang 03. Yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 7 Bapak Eka Agus Purnomo SPD, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu SD Karangedang 3. Yang saya hormati pula Bapak Ibu guru SD Negeri Karangedang 03. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini saya bisa bersilaturahmi kembali di sini dalam acara pendampingan individu 2 dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya bisa sampai di sini lagi yang kedua kali ya Pak. Untuk sampai ke sini bagi saya itu perjuangan yang luar biasa. Jaraknya lumayan, padahal masih satu kabupaten. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya memperkenalkan diri dulu nih. Saat ini sudah kedua kali saya mungkin belum ketemu kemarin dengan Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana, saya pengajar praktek guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 7. Kami bekerja di bawah BBGP Provinsi Jawa Tengah. Tugas kami adalah mendampingi calon guru penggerak di lapangan, ya kalau istilahnya mungkin kalau SMK PPL gitu ya Pak. Jadi kami mendampingi jika ada kesulitan, mungkin ya buat berdiskusi bagaimana cara mengatasinya. Baik, sebelum ke acara inti, saya mau membuka dengan pantun. Tanjung Pinang, Tanjung Pura, pantainya indah dekat bandara. Hati senang, jiwa gembira, bisa bersua di SD Karangedang 03. Baik, Bapak Ibu, yang pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu guru semua atas sambutannya yang luar biasa ini ya. Sambutannya sungguh luar biasa kepada saya harap sih tadinya ya kita biasa saja, tapi ini luar biasa. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas sambutan dan kerjasamanya, atas dukungannya juga untuk Bapak Eka Agus sebagai calon guru penggerak angkatan 7 ini. Harapannya dengan bisa bersilaturahmi seperti ini, nanti ke depannya kita bisa menciptakan sekolah yang nyaman dan kondusif sehingga nanti bisa membawa lebih lanjut lagi sekolah ini ke arah yang lebih baik. Baik Bapak Ibu, adapun acara kita hari ini adalah diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah di SD Negeri Karangedang 03 ya. Saya sering kebalik dengan Karanggintung Pak, Karangedang. Adapun tujuan diskusi kita hari ini yaitu mendiskusikan visi atau cita-cita warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi maksudnya diskusi visi di sini bukan berarti nanti kita harus mengubah visi yang sudah ada, tetapi di sini kita akan berbicara tentang visi atau cita-cita kedepannya sekolah ini mau seperti apa sehingga nanti menghasilkan lulusan atau output dari sekolah ini benar-benar lulusan yang sesuai dengan visi yang diharapkan. Nah, Bapak Ibu, selama mengikuti program guru penggerak, Pak Eka Agus ini sudah belajar bagaimana membuat visi sebagai seorang pendidik. Nah, nanti Pak Eka akan menyampaikan atau mempresentasikan visinya sebagai pendidik itu seperti apa. Nah, nanti kita akan diskusikan bersama apakah visi yang sudah dibuat itu selaras dengan visi yang ada di sekolah. Nah, dari situ nanti kita akan melihat visi sekolah, apakah visi sekolah ini sudah sesuai dengan
yang diharapkan sekarang kurikulum merdeka nih Pak, di mana di kurikulum merdeka itu kan menghendaki pembelajaran yang berpihak pada murid siswa peserta didik sama. Mungkin sekarang istilahnya lebih ke seringnya murid gitu kalau di pendidikan guru penggerak. Di mana di kurikulum merdeka itu menghendaki pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, diharapkan nanti program-program sekolah pun itu adalah program-program sekolah yang berpihak pada murid. Nah, program-program sekolah yang berpihak pada murid itu yang seperti apa? Nah, Bapak Kepala sekolahnya karena dari guru penggerak saya yakin sudah paham lah Pak ya. Tinggal diimplementasikan nanti di sekolahnya. Nah, jadi hari ini kita lebih fokusnya ke diskusi visi, ya, diskusi visi atau prakarsa perubahan atau kira-kira cita-cita Bapak Ibu semua sebagai guru di sini ingin sekolahnya itu yang seperti apa, ingin siswa-siswanya itu yang seperti apa pula, atau nanti saya ingin sekolah saya begini gitu, ingin siswa-siswa saya berkarakter, sekolahnya rindang, atau saya mungkin besok maunya ini Pak perpustakaannya lebih besar atau bagaimana lah. Setidaknya kita bekerja di sekolah itu pasti punya cita-cita Bapak Ibu. Sama saya dulu juga bercita-cita Pak waktu zaman jadi guru, saya ingin punya greenhouse di sekolah. Nah, ternyata alhamdulillah terwujud gara-gara saya ikut program guru penggerak. Jadi saya mengajukan ke kepala sekolah ACC gitu. Jadi saya melakukan aksi nyata itu hanya saya modal polybag, terus sama anak-anak itu membuat ya kayak tempat budidaya tanaman pakai apa sih yang kayak saringan itu namanya apa ya? Waring gitu ya, pakai waring gitu, modal bambu lah, kocok-kocok bambu budidaya tanaman mulai dari pembibitan sampai menanam. Terus kepala sekolahnya ngisi-ngisi lah. Nanti PP-nya kesini gitu. Masa sekolahan kayak gitulah gitu Pak. Intinya isilah lihatnya saya. Akhirnya diprogramkan di tahun ajaran baru membuat greenhouse di sekolah. Alhamdulillah saya senang sekali gitu. Itu bisa terrealisasi. Padahal dulu saya hanya mimpi. Saya kalau lihat ke sekolah lain, bagus ya punya greenhouse gitu. Alhamdulillah sekarang sudah punya. Tapi kadang masih dianggapnya karena mungkin karena kurang wawasan, oh itu programnya guru penggerak kan, itu masih ada istilah seperti itu. Padahal itu bukan program guru penggerak, itu adalah program sekolah. Hanya mungkin awalnya dari guru penggerak itu merintis, akhirnya direalisasikan sebagai program sekolah. Ya begitu. Nah ini harapannya nanti cita-cita ke depan sekolah ini juga mau seperti apa, yang dikembangkan ingin apanya, mungkin nanti bisa diskusikan bersama. Tetapi kira-kiranya selaras dengan tadi visi sekolah yang berpihak pada murid. Kalau misalkan visi sekolah kita belum berpihak pada murid, ya monggo nanti Bapak Kepala Sekolah mungkin nanti ada diskusi lanjutan untuk memperbaiki visi yang sudah ada. Karena untuk merubah visi itu kan butuh waktu lama. Enggak bisa 1 atau 2 jam ya Pak. 1 atau 2 jam. Butuh analisis SWOT dulu mungkin dari lingkungan sekolah dan lainnya. Jadi Bapak Ibu itu saja pengantar dari saya. Jadi harapannya dengan diskusi ini bisa menjadi refleksi bersama. Nanti kedepannya sekolah ini mau dibawa gimana gitu kayak lagu ya. Baik, untuk selanjutnya lanjut ke diskusi. Diskusi akan dipimpin oleh calon guru penggerak kepada Bapak Eka Agus. Kami Baik, terima kasih Ibu Siti Mujana. Mohon izin saya berdiri sambil bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri Karangdanau 3, Bapak Tri Prayitno SPD. Yang kami hormati Ibu Siti Mujana, SSI SPD Bio. Panjang sekali Bu. Sebentar lagi ada MPD-nya, tambah panjang ya Bu. Nah ini pasti perjalanan hidupnya panjang, pengalamannya juga pasti banyak. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Karangdanau 3, rekan-rekan yang luar biasa. Saya sampaikan banyak terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melaksanakan diskusi bersama kami.
Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka di ruang ini dalam suasana yang penuh semangat, penuh kekeluargaan, dan tentu saja dalam kondisi yang sehat. Mudah-mudahan suasana dan kondisi yang seperti ini selalu ada untuk kita semua. Allahumma salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi akhir, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti biasa, ya Bapak Ibu, karena ini kita diskusi, jadi saya selalu mengawali dengan ice breaking supaya lebih suasana lebih hidup, gitu ya, supaya lebih hidup, lebih lebih santai saja. Familiar, ya, ice breakingnya familiar, ya maksudnya. Iya kan, anak-anak di kelas kita itu selalu senang kalau gurunya itu datang masuk dengan raut muka yang ceria, bahagia, apalagi ditambah dengan es breaking, ya, kan gitu ya Bu Loro, apalagi dikasih es krim kan luar biasa senang. Nah, es breakingnya seperti biasa kalau saya tanya semangat pagi ya pagi luar biasa. Gitu ya, kan sudah familiar, sudah biasa. Yang kompak, yang semangat, mumpung masih pagi, gitu ya. Sama-sama ya, para sekolah di sini ya. Semangat pagi, pagi, luar biasa. Yes. Oke, terima kasih. Satu lagi, ini saya belajar SPG ini belajar dari bos besar saya, bos di rumah maksudnya. Manajerial rumah tangga, istri saya. Jadi explainingnya begini, kalau saya tanya apa kabar Bapak Ibu hari ini, Bapak Ibu jawabnya begini, sehat rohani, sehat jasmani, sehat ekonomi. Ini bukan loh ya Bu, tapi cuan, bulus ya. Jadi sehat rohani, sehat jasmani, sehat ekonomi. Amin, terakhirnya gitu. Jadi selain kita ada yell, ada ice breaking, ada semangat, tapi kita berdoa juga, gitu ya. Siapa yang tidak ingin ekonomi kita baik ya, kita hidupnya sejahtera kan gitu ya. Jadi saya ulangi ya, apa kabar hari ini? Sehat rohani, sehat jasmani, sehat ekonomi. Amin. Nah, aminnya sih mantap. Kita berdoa ini kan gitu gitu. Oke ya, siap ya. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Sehat rohani, sehat jasmani, sehat ekonomi. Amin. Amin. Mudah-mudahan terkabul doanya. Oke Bapak Ibu, agenda hari ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan juga Ibu Siti Nurjana selaku pengajar praktik pendamping kami selaku calon guru penggerak angkatan ke-7. Agendanya adalah kita sekarang diskusi mengenai visi yang saya kira yang sudah ada di sekolah saja. Kita bagaimana untuk mewujudkan visi itu saja, tindakan apa atau program apa yang bisa ke arah visi yang tentunya semuanya berpihak kepada warga sekolah, terutama kepada anak didik kita, murid kita. Jadi saya selalu menyampaikan bahwa mengutip dari bahasa Pak Menteri kan, tujuan kurikulum merdeka itu kan 3 ya. Yang pertama adalah murid, kedua murid, yang ketiga juga murid. Artinya semua kegiatan, semua konsep perencanaan kebijakan semuanya harus berpihak kepada murid atau siswa. Begitu juga dengan visi. Langsung saja, jadi nanti harapan kita semua di agenda hari ini, acara hari ini, Bapak Ibu Guru bisa aktif gitu ya, bisa aktif menyampaikan gagasannya, pemikirannya untuk mewujudkan
cita-cita ya, visi ya. Oke, langsung saja Pak Sugeng bisa slide berikutnya. Oke, tujuan kegiatan hari ini bisa saya sampaikan ya. Yang pertama adalah melalui diskusi kita semua bisa menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kita juga bisa menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Yang ketiga, kita juga dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya dengan tepat. Itu tujuan diskusi kali ini. Next. Nah, Bapak Ibu, sebelum materi berikutnya, Bapak Ibu silakan perhatikan sebuah ilustrasi berikut. Kita saksikan bersama. Next, coba maksudnya. Ya, tik-tik. Dikembalikan saja. Ya, bawahnya. Ngerti ya? Ngerti. Ya, itu video singkat ilustrasi Genat ya, guru ya, apal guru Genat. Nah, dari video tadi yang sudah Bapak Ibu perhatikan, saya mulai jalan ya, next ya, next ya Bapak. Slide berikutnya di bawah pojok kiri itu. Ya, dari video tadi saya coba ingin Bapak Ibu menanggapi dari apa yang Bapak Ibu perhatikan tadi, sebuah beruang kan ya, beruang Firman. Barangkali Bapak Ibu siapa yang mau menanggapi silakan. Maksudnya ya, silakan ya, luar biasa maksudnya. Silakan. Bagaimana maksudnya di antara kita ini yang paling muda dan titik-titik lah ya, mudah-mudahan segera. Silakan masukkan Bapak komentarnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dari video tadi kita bisa lihat jadi ada seekor beruang dan kemudian mempunyai keinginan, ya, suatu harapan atau cita-cita yaitu naik ke sebuah gunung es. Kemudian dia mempersiapkan daripada keperluan untuk naik ke gunung itu, kemudian peralatannya ada. Tapi ketika di
dalam perjalanan ternyata alatnya rusak. Nah, setelah itu dia kan berpikir ini bagaimana, sudah di pertengahan perjalanan alatnya sudah tidak ada dan dia baru sadar oh ternyata dengan apa nih kemampuannya dia sendiri dengan kemampuannya dia lumpurnya ternyata dia bisa ambil naik dengan sendirinya. Dan kemudian akhirnya dengan usaha yang namanya usaha mungkin kadang-kadang ada gayanya juga satu lagi berbayar-bayar ternyata saya bisa saya jatuh lagi tapi ternyata dengan apa namanya usahanya yang begini akhirnya bisa sampai ke puncak daripada gunung. Iya gitu ya. Iya. Tapi mungkin berkaitan dengan apa tujuan sekolah atau visi itu juga seperti itu. Kadang-kadang kita juga nek cara orang jauh geragam awaknya dewek apa sih yang ada potensi di diri kita, potensi apa yang ada di sekolah kita untuk mencapai daripada tujuan harapan daripada diri kita ataupun sekolah kita. Mungkin seperti itu Pak. Iya, luar biasa Pak Sugeng. Pak Sugeng, Bapak Ibu, terima kasih luar biasa gitu. Jadi cermat sekali memperhatikan tadi video. Mungkin barangkali ada yang berbeda, Bapak Ibu. Tidak ya, cukup ya. Ya oke lah, lengkap lengkap sudah disampaikan Pak Sugeng ya, betul. Saya juga setuju ya. Kalau Pak Prayit sering menyampaikan ya, saya juga mengutip kalimatnya Pak Prayit untuk meraih kesuksesan, ya Pak, meraih kesuksesan. Ya. Itu ternyata banyak gagalnya dulu ya Pak, banyak gagalnya dulu ya. Barangkali suksesnya malah hanya satu kali, tapi kegagalan itu sering berulang kali. Seperti halnya tadi video itu tadi, seorang Bernard ya ingin mencapai puncak gunung es dengan berbagai alat, dia tidak menyadari bahwa ternyata di dalam dirinya itu ada kekuatan gitu ya, ada kemampuan untuk mendaki tanpa bantuan dari alat yang lain. Nah, dia tidak menyadari itu, tapi akhirnya kan dia menyadari. Saya setuju lah dengan tanggapan Pak Sugeng, pendapat Pak Sugeng. Nah, itulah yang menjadi sebuah visi gitu ya. Kita lihat di slide itu ada sebuah gunung juga tadi ya, gunung es lah ibaratnya. Di atas ada sebuah bendera. Nah, bendera itu ibaratnya adalah sebuah visi yang akan kita ambil, benda yang mau kita ambil di atas gunung itu. Nah, titik-titik itu yang menuju ke atas itu adalah tindakan kita, langkah kita ya. Jadi itu adalah misinya. Titik-titik dari itu adalah misi untuk mencapai puncak dan kita berhasil mengambil sebuah bendera, sebuah visi. Perjalanan kita, tindakan kita, ya, itulah titik-titiknya. Itu sekilas tentang gambaran visi. Coba kita perdalam lagi, masuk ke next berikutnya. Nah, ini karakteristik visi ya, yang barangkali secara umum, karena menurut saya visi itu berbeda ya dalam menyusun visi. Ada persepsi-persepsi yang berbeda antara suatu instansi atau lembaga yang lain gitu ya. Kadang-kadang ada yang kalimatnya panjang dan lain-lain gitu ya. Ada sistematikanya, ada alurnya. Ini karakteristiknya. Yang pertama mudah dipahami. Visi itu mudah dipahami. Kemudian kedua mudah diingat. Yang ketiga mudah diterima, tidak terlalu panjang. Jadi warga sekolah, bahkan siswa atau murid kita itu pun bisa hafal kalau tidak terlalu panjang dengan visi yang ada di sekolah. Kemudian mewakili dan komprehensif, artinya komprehensif itu luas ya, mewakili dari semuanya, ya, bersifat luas. Itulah karakter visi. Maka menurut kami, menurut saya, kalau kita menyusun sebuah misi, memang alurnya panjang, harus ada analisis ya, analisis dari lingkungan sekolah. Barangkali ada yang istilahnya analisis SWOT atau apa gitu ya Pak Prayit. Kita menganalisis dari wali murid ya, dari lingkungan siswa juga, rekan guru, banyak sekali. Lanjut Pak Sugeng, itu visi. Kemudian, nah, mari kita bersama-sama Bapak Ibu itu di slide
ada beberapa kalimat rumpak. Kalimat rumpak itu mengenai cita-cita untuk murid kita. Ya. Jadi apa yang disampaikan nanti, kalimat rumpak itu adalah sebuah kalimat atau pernyataan Bapak Ibu, ya, menurut Bapak Ibu, mengenai cita-cita muridnya ke depan, dan tentunya ini berkaitan dengan kurikulum merdeka ya, dan orientasinya tentu saja saat ini adalah profil pelajar Pancasila. Jadi pemerintah sedang mengarahkan peserta didik atau murid kita itu ke profil pelajar Pancasila. Nah, baik, kita satu persatu itu ada 6 poin yang perlu kita lengkapi, ya, titik-titiknya. Yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang titik-titik. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu apa? Silakan, barangkali ada yang mau menjawab dari nomor 1, Bapak Ibu. Silakan, Pak Sugeng tadi sudah, gantian mungkin yang lain. Silakan. Monggo Pak Gusman apa? Oh ya, silakan. Ya. Terima kasih. Saya di sini diberi kesempatan untuk melengkapi daripada kalimat rumpang. Yang pertama, saya mengambilkan murid yang tentunya harapan dari saya pribadi selaku guru mengharapkan anak-anak yang atau siswa yang soleh dan soleha, berakhlak mulia, terus santun pada orang tua, pada orang tua di rumah maupun di sekolah dengan bapak ibu guru, terus berbudi pekerti yang luhur, serta berpikir kritis dan semangat dalam belajar, senang dengan tantangan dan perubahan dan selalu berinovasi. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Gusman, ya, tadi sudah lumayan panjang ya. Soleh-solehan, terus intinya karakter ya dari nomor saya dengar. Terus yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah titik-titik. Silakan gantian barangkali siapa lagi, dan Pak Gusman, Pak Sugeng senang sekali mau menjawab. Iya silakan. Oh Bu Goro ya, terima kasih. Bu Goro mau jawab. Satu orang mau dua jawaban juga boleh. Mau dijawab semua, boleh. Nggak apa-apa. Iya. Silakan Bu Goro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba melengkapi kalimat kembang ya, cita-cita untuk murid dan SD dan kita percaya bahwa murid SD dan itu adalah anak yang memiliki karakter, anak yang memiliki karakter dan keunikan. Saya yakin setiap anak itu dilahirkan istimewa. Jadi tidak ada istilah anak bodoh, itu tidak ada. Anak itu memiliki karakter dan keunikannya masing-masing. Kemudian anak juga memiliki bakat yang berbeda. Setiap anak pasti mempunyai bakat. Cuma terkadang saya pribadi ya belum bisa menemukan ini anak sakitnya apa sih. Jadi kita sebagai guru itu terus menggali. Sebenarnya anak ini di apa? Dia kemampuannya di mana? Kompetensinya itu di mana? Anak itu benar-benar istimewa. Nah, sebagai guru ya kita mempunyai kewajiban untuk menggali seoptimal mungkin apa yang dimiliki oleh murid kita. Ya, dari saya cukup. Mau ditambah lagi nomor 3 apa? Gak apa-apa, iya. Di sekolah kita utama, ya kita apa? Di sekolah kita ini saya cukup di sini karena saya udah biasa di sini baru beberapa bulan. Tapi saya kesan pertama di sini itu luar biasa sekali. Anak-anaknya itu memiliki karakter yang kuat, budayanya, sopan santunnya itu di sini
alhamdulillah masih terjaga. Jadi ya alhamdulillah saya bisa kasih ini bisa mengenal anak-anak yang luar biasa ya. Luar biasa. Pagi ketika mereka bertemu bapak ibu gurunya, mereka menundukkan kepala. Itu ya, saya bisa membandingkan dengan SD di kota ya. Yang di kota itu jarang kita pakai ya, sekarang udah jarang seperti itu. Nah kalau di sini itu masih bu, begitu ketemu bapak ibu guru mereka menundukkan kepala. Kemudian mereka memburu naik motor atau naik mobil. Anak-anak itu memburu mereka. Memburu apa? Berebut untuk saling. Gitu. Ya, ini yang saya cukup salut sekali dengan anak-anak di sini. Dan mudah-mudahan karakter atau budaya yang sudah ada ini bisa tetap kita pertahankan. Cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nomor 1, 2, 3 terjawab, nomor 4 belum. Nomor 4-nya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita bisa mengujar. Ada lagi nomor 4. Nanti makanan udah jawab. Oh iya, boleh silakan Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk kalimat rumpang cita-cita untuk murid, saya akan mencoba melengkapi yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka semua itu di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, untuk mendapatkan ilmu dan budi pekerti serta bisa mendapatkan hal-hal pembelajaran di luar sekolah. Dan alhamdulillah untuk di STK Endang 03 itu sudah mulai merintis seperti yang sudah dipaparkan oleh Ibu Siti untuk menanam sayuran di lingkungan sekolah. Nah, hal itu merupakan pendidikan yang di luar sekolah, mungkin seperti itu Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nana, tadi sudah sedikit membocorkan program sekolah nanam sayur. Sayur ini apa? Sayur kangkung ya. Ini di mana-mana kangkung itu digemari, kalau di setiap warung makan ada kangkung loh, cat kangkung, padahal itu sayur kangkung ya. Nah, jadi kalau nomor 5 dan 6 ya, warga di sekolah ini yakin untuk PDKT. Nah, kita warga sekolah ini yakin untuk apa? Ada yang menjawab silakan. Jadi ada Ibu Bukli? Ibu Bukli mau menjawab nomor 5 atau Pak Sugeng? Oh ya, boleh silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab cita-cita yang diinginkan di sekolah. Untuk nomor 5, warga di sekolah ini yakin untuk dapat kita sebagai warga sekolah dan guru, kita dituntut untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Sudah, itu sudah cukup Bu Bukli? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Bukli. Sudah semua ya, tinggal nomor 6 ya. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa belum ya, maksudnya ya nomor 6 ya. Nomor 6 belum ya? Nomor 6 belum. Oh belum, mau jalan? Boleh, silahkan. Ya, paling mudah. Jadi saya Pak, Ya, silakan. untuk yang nomor 6 penumpangnya, kita dan warga sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lain itu saling melengkapi. Jadi tugas kita adalah bagaimana
menebalkan daripada kemampuan anak yang tadinya tipis-tipis bisa menjadi lebat, yang masih rawan-rawan bisa jadi lebih pekat. Akhirnya nanti untuk arah kedepannya bisa untuk lebih baik sehingga guru akan bisa lebih mengarahkan sesuai daripada kemampuan dan ya. Oke, sudah terjadi semua luar biasa rekan-rekan saya. Tepuk tangan Bapak Ibu kita semua. Terima kasih ya. Dari kalimat penumpang yang 6 poin terjawab oleh Bapak Ibu yang sesuai dengan pemikiran Bapak Ibu, gagasan Bapak Ibu mengenai cita-cita ya, tentunya murid kita. Dan kalau saya tadi mendengarkan apa yang Bapak Ibu sampaikan, intinya bisa saya simpulkan barangkali ya, sekilas saja. Intinya bahwa yang pertama karakter ya. Dari mulai Ibu Woro dulu menceritakan kesopanan yang luar biasa, budaya yang positif, itu karakter ya, maksudnya karakter. Jadi karakter itu banyak sekali ya, tanggung jawab, disiplin, sopan, santun, terus ada 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, itu juga karakter ya, semuanya masuk ke karakter. Terus juga tadi ya, ada yang sesuai dengan potensinya, potensi siswa, artinya siswa itu sudah dari sejak lahir itu sudah istimewa. Ada yang tadi menyampaikan begitu, ya, tidak ada yang bodoh, bodoh ya, betul. Jadi bodoh tadi ya menyampaikan begitu ya, siswa itu istimewa, unik, punya potensi, ya. Sudah ada kodratnya. Jadi tugas kita guru tadi Pak Sugeng menyampaikan menebarkan, menuntun, ya, menuntun anak-anak supaya tidak salah arah dan tentunya mereka nanti harapannya ya selamat, ya, selamat kemudian bahagia. Nah, kesimpulannya ya tentu saja karakter, kemudian tadi semua siswa memiliki potensi yang perlu kita gali, kemudian kita selaku guru tugasnya adalah menuntun, tidak menuntun gitu ya, menuntun. Oke, kita lanjut berikutnya apa maksudnya? Nah, baik Bapak Ibu, saya tampilkan ini adalah visi sekolah SD Grita Danau 3. Visi ini sudah ada sejak barangkali sebelum Pak Peri di sini pun sudah ada yang Pak Peri. Sebelum Pak Peri itu tugas di sini, visi ini sudah ada. Menciptakan generasi yang berkarakter, berakhlak mulia, berbudaya, berprestasi, dan peduli lingkungan. Kapan enggak Bapak Ibu? Lumayan panjang ya, lumayan panjang. Menciptakan generasi yang berkarakter, berakhlak mulia, berbudaya, berprestasi, dan lingkungan. Dihafalkan belajar. Dihafalkan. Ini terlalu panjang. Kalau siswa, kalau mungkin terlalu pendek, siswa pun bisa ya untuk barangkali setiap pagi. Apa misi kita anak-anak? Wah, kan anak-anak juga ramai. Kalau prestasi, berakhlak mulia, peduli lingkungan, jadi kan gitu. Anak-anak juga paham, tahu visi sekolah kita. Itu kalau barangkali visinya lebih pendek ya. Jadi kita nanti kan diskusi, mau kita evaluasi atau bagaimana kesepakatan kita bersama. Dan dari visi itu, dari visi yang ditampilkan, menurut Bapak Ibu, apa dari mungkin dari kalimat sudah apa ya, katakanlah benar atau belum itu, kira-kira bagaimana? Barangkali Pak Bayu yang sudah terbiasa membuat visi, apa ukurannya barangkali apa? Karena Pak Bayu di sini sudah bervisi ya, jadi tinggal melanjutkan, mungkin barangkali ada saran masukan mengenai visi yang sudah ada di sini. Ya, Pak Bayu, terima kasih. Baik, terima kasih kesempatan. Baik Bapak Ibu, untuk visi dari SD Danau 3, saya kebetulan masuk di sini hampir 1 tahun lebih. Alhamdulillah kemarin di tahun ajaran 2022-2023 saya menyusun KOSP ya, kemudian saya lihat visi sekolah, dan visi sekolah saya lihat ini sudah ada. Di situ
berbunyi menciptakan generasi yang berkarakter, berakhlak mulia, berbudaya, berprestasi dan peduli terhadap lingkungan. Kemudian saya lihat untuk isi ataupun konten isi dari ini sebenarnya sudah sesuai sekali ya, sesuai dengan apa yang diharapkan pada program ini yang tadi kita bahas bersama. Pak Agus tadi sudah menyampaikan beberapa pertanyaan pemantik yang bagaimana kita keinginan atau harapan kita kepada siswa-siswa kita nanti outputnya seperti apa, ternyata sudah tercakup di sini. Bahkan kemarin selama saya mengikuti guru bergerak, sebenarnya sini sudah lebih maju karena visi ini sudah mewadahi dari apa yang menjadi tujuan yang diharapkan. Salah satu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, sini kalau kita lihat, yang pertama adalah itu penciptaan generasi yang berkarakter. Tadi Bu Wolong yang saya sampaikan bahwa sebenarnya salah satu poin dari IKM atau Merdeka Belajar adalah ini, kita pendidikan karakternya dikuatkan agar benar-benar siswa itu memiliki karakter yang kuat, ya, yang benar-benar menjadi ciri khasnya. Dan jadi sampaikan menunjukkan bahwa setiap anak itu unik, ya, memiliki kemampuan potensi yang berbeda-beda. Nah, kemudian yang kedua berakhlak mulia. Ini tentu harapan seluruh, ya, bahkan di profil pelajar Pancasila itu pun di poin yang pertama itu menciptakan siswa yang berakhlak mulia, kemudian beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Ini juga sudah termasuk. Ternyata berarti kan ini apa ya, visi ini sebelum ada IKM sebenarnya sudah terwadahi. Kemudian berbudaya. Nah, budaya ini merupakan hasil dari proses perpaduan lama. Nah, dengan kita salah satunya adalah pembentukan budaya adalah lewat pendidikan. Ini tepat sekali. Jadi sekolah sebagai wadah pendidikan salah satunya untuk membentuk budaya. Jadi tadi sampaikan juga sudah ada budaya-budaya yang ada kita pertahankan. Apa budaya yang bagus, yang baik kita pertahankan. Jangan sampai itu luntur, sampai hilang, sampai kita kehilangan identitas. Dan alhamdulillah di sini kita bisa mempertahankan. Bahkan nanti ketika kita bisa membuat pelayanan pendidikan yang maksimal, baik kita akan menciptakan sebuah budaya tersendiri, budaya yang baik, budaya yang positif. Harapannya seperti itu. Yang sudah ada kita pertahankan, kemudian kita ciptakan sebuah budaya yang positif baru, sehingga menjadi kebiasaan sampai dengan terciptanya budaya. Kemudian berprestasi. Harapan dari sekolah ini tentunya siswa-siswanya memiliki prestasi, tidak hanya sekedar akademik, non akademik dan sebagainya. Dan potensi anak kita gali, kita harus pahami setiap anak itu memiliki potensi masing-masing. Nah, disitulah berarti kita sudah memberikan sebuah pelayanan pendidikan sebagai satu tujuan yang ingin kita capai, serta peduli terhadap lingkungan sekolah, lingkungan alam, lingkungan masyarakat. Jadi kita sangat luas sekali. Nah, dari ini kemudian akhirnya saya bilang, ini sudah visi ini masih relevan, masih sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun tentunya dengan adanya perkembangan dan sebagainya kita bisa merevisi ataupun menyesuaikan dengan kebutuhan. Dari saya sebenarnya kalimatnya saja, tapi isi ataupun konten dari yang ingin menjadi tujuan sekolah itu sebenarnya sudah tercover di sini. Nanti tinggal kita wujudkan program-programnya apa untuk tercapainya sebuah visi ini. Kegiatan apa yang paling kita bisa laksanakan setelah melihat potensi. Jadi kita analisa potensi lingkungan sekolah ini apa, baik dari lingkungan alam, siswanya, lingkungan masyarakat dan gurunya, seluruh warga sekolah. Nah, untuk yang lain saya rasa cukup. Nah, nanti kita bisa perbaiki lagi di tahun-tahun ke depan. Namun di situ kalau saya melihat pada ini awal, jadi kalau kata menciptakan, kalau menciptakan ini menurut saya masih dalam proses yang belum tahu ujung ya. Jadi mungkin nanti kita bisa perbaiki kalimat ini agar lebih aktif ya. Jadi lebih aktif lagi agar apa kalimat yang lebih tepat. Ini Bapak Ibu juga bisa mungkin yang sini ahli bahasa ya,
bisa agar kalimat ini lebih baik lagi. Kalau saya sendiri bisa dengan kalimat akhirnya itu ya, spesifiknya adalah tercipta ya. Jadi ketika tercipta maka kita ada tujuan yang ingin kita capai, terwujudnya terciptanya sama. Terus generasi yang berkarakter, berakhlak mulia, berbudaya, berrelasi dan peduli terhadap peduli lingkungan itu. Jadi tidak hanya sekedar rencana, ya. Kalau menciptakan kan aja, kita mesti punya rencana, tapi kita mungkin ke realisasi aksinya. Jadi tujuannya mungkin juga belum ketika terciptanya kita sudah di sana, maka kita ketika harus di sana, maka kita harus ada rencana program sampai pelaksanaannya. Walaupun ini banyak sekali, tapi kita harus punya optimisme, punya semangat untuk bisa mencapai dari tujuan yang ada di visi ini. Mungkin seperti itu Pak Agus, nanti bisa kita sampaikan ke bisa diskusikan dengan di sini Bapak Ibu Guru, menurut Bapak Ibu Guru seperti apa? Ya, seperti itu. Terima kasih Pak Fadil, luar biasa, baik, justru lebih memahami ya, tentang visi. Tadi kalau saya menangkap itu semua sudah masuk ke dalam profil pelajaran Pancasila ya Pak, sudah mewakili semua dimensinya, ya, hampir semua dimensinya mewakili. Hanya Pak Fadil tadi menyampaikan barangkali perlu ada perbaikan tentang tata kalimat mungkin ya, itu menciptakan Pak Baik usul nanti terciptanya. Coba Pak Sugeng, saya dengarnya Pak. Oh belum ya, belum. Oke, kembali Pak Sugeng, kembali. Sebelumnya apa? Sebelumnya lagi, sebelumnya ini dulu ya. Tadi ini terlewat ya, visi ya. Tadi kan Bapak Ibu sudah paham kan? Impian, harapan yang ingin dicapai. Jadi visi ini dijadikan cita-cita kita bersama warga sekolah ya pada masa yang akan datang, yang mampu memberikan inspirasi, motivasi dan memberi kekuatan pada warga sekolah, terutama orientasinya pada murid kita. Ini visi ya, harapan, impian. Jadi kembali ke tadi visi apa yang disampaikan Pak Fadil itu terciptanya. Jadi memang betul menurut saya juga apa ya, lebih kalau menciptakan itu lebih ke misi, karena menciptakan itu kalimat aktif ya, di sebuah tindakan. Jadi saya setuju ya kalau ikut Pak Fadil itu tadi bisa kita perbaiki barangkali visinya Pak Sugeng. Dan itu terciptanya generasi yang berkarakter, berakhlak mulia, berbudaya, berprestasi dan peduli lingkungan. Jadi mungkin di revisi ya Bapak Ibu itu menciptakan itu lebih ke visinya. Jadi kita ganti terciptanya. Barangkali seperti itu ya. Karena kita diskusi Pak, ini kita sambil belajar apa itu visi, karena memang dalam menyusun visi banyak alurnya, ada analisis, kemudian juga ada pendekatan yang namanya inquiry apresiatif apa ya gitu, yang ada tahapannya di dalam itu, tahapan kerja gitu ya. Jadi memang ada beberapa proses yang harus kita lalui sebelum menciptakan sebuah visi sekolah yang tujuannya ya harus ke siswa, ya ke siswa. Lanjut Pak Sugeng. Nah, dari visi yang tadi sudah kita sampaikan, kita lihat, kita sedikit revisi, apakah visi sekolah kita ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk muridnya? Kalau Pak Baik tadi menyampaikan semuanya, saya kira hampir sudah ya Pak, selaras ya. Cita-cita tadi sudah disampaikan Bapak Ibu, keinginan atau cita-cita Bapak Ibu muridnya seperti ini, soleh-soleha, sudah masuk di karakter, berakhlak mulia, gitu ya. Gitu warna barangkali dari visi Ibu tadi bisa Bapak Ibu ceritakan, dan mungkin barangkali sudah Bapak Ibu laksanakan yang
suatu bentuk kegiatan menunjukkan bahwa visi itu terwujud gitu ya. Barangkali tadi berkarakter dan berharmonia. Barangkali sudah ada yang dilaksanakan atau mungkin belum. Nah itu bisa disampaikan. Ada makna barangkali ya dari visi tadi kembali Pak Dudung yang sudah dilaksanakan bahkan yang belum bisa disampaikan di sini Bapak Ibu. Karena tentu saja ini kan yang dibahas visi ya. Kita butuh suatu aksi nyata, butuh tindakan supaya visi ini terwujud yang tentunya berpihak pada siswa. Ada mana lagi ya? Coba Pak. Baik, menanggapi visi SD Karangdangan 2 itu pada kalimat SD Karangdangan 3 itu pada kalimat berakhlak mulia dan berbudaya. Ini sedikit menambah yang berbudaya dulu Pak Bayin. Untuk SD Karangdangan 3 tadi sudah disampaikan pada lebar tentang kebudayaan yang dimiliki oleh siswa SD Karangdangan 3 dan yang paling ciri khas menurut saya setelah saya dari SD Karangdangan 2, Karangdangan 1 dan Karangdangan 3, yang paling ciri khas dari SD Karangdangan 3 itu adalah ketika ada bapak dan ibu guru kondir itu anak-anak mengucapkan selamat tapi berbeda dengan siswa-siswa yang lain. Gayanya itu seperti orang Jepang seperti itu. Nah itu yang menurut saya itu paling ciri khas dari SD Karangdangan 3 dan mudah-mudahan bisa tetap selalu dipertahankan dan selalu ditelingakan siswa-siswanya supaya terus mempertahankan ciri khas dari SD Karangdangan 3 seperti itu. Kemudian untuk berakhlak mulia, alhamdulillah dari SD Karangdangan 3 itu sudah melaksanakan pembiasaan setiap pagi sebelum kegiatan belajar mengajar. Siswa-siswi itu membaca Asmaul Husna, kemudian setelah istirahat itu melaksanakan sholat duha dan setiap jam 12 itu melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Dan kebetulan dari kepala sekolah dan sekolah itu sudah melaksanakan MOU dengan masjid terdekat Bu, jadi fasilitas itu sudah terpenuhi untuk kegiatan sholat zuhur berjamaah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari visi berakhlak mulia. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nana. Pak Nana sudah berkarya, sudah beraksi, aksi nyatanya dari akhlak mulia, budaya, dan barangkali itu juga masuk ke karakter ya Pak Nana ya. Karena karakter berkarakter ya, karakter religius, kemudian apalagi yang semuanya berbudaya dan sopan santunnya ya. Yang kalau di sini tuh Bapak Ibu pulang duduk kepalanya ya Pak, sampai jengking-jengking, wah luar biasa. Gitu Bu, barangkali SMP sangat juga kau dulu paham, bukan deguk-deguk. Padahal kalau jalannya seperti kanan kiri, 20 kaki kita bingung ya, nanti jatuh kepalanya gitu. Wah, luar biasa. Itu berbudaya masuk. Nah yang berprestasi ya, berprestasi tadi ada yang akademik, non akademik. Mungkin barangkali sudah ya, barangkali ada yang perlu ditingkatkan dari hal itu. Kegiatannya apa gitu ya. Barangkali yang mudah biasanya Pak Sugeng bina lumba-lumba tuh ya, Pak Sugeng bina lumba-lumba. Kira-kira apa yang dari prestasi ya, ini apa? Mau menanggapi dari itu, di situ dikupas ya dari visi itu. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin untuk visi, untuk kata kunci berprestasi ya, memang kalau mengambil untuk
sekolah kita sudah ada beberapa prestasi, tapi untuk beberapa tahun ini memang perlu dikoreksi kembali. Karena apa namanya, yang namanya lomba itu sebenarnya setiap tahun ya Pak ya, setiap tahun, dan lombanya dengan sama juga lomba itu saja. Nah, jadi mungkin kalau misalnya berprestasi itu bisa kita pembinaan lebih awal, karena setiap tahun lombanya jenisnya sama. Misalnya ada, kalau agama itu apa ya Pak? Nafsi, nah, kan? Setiap tahun ada juga prestasi agama, terus kemudian ada apa namanya, siswa berprestasi, sispress, dan ada juga yang lain. Itu kan setiap tahun agendanya sama. Sebenarnya kalau kita kerjasama yang baik, pembagian pemetaan kerja yang baik untuk sebenarnya pemunculan bibit-bibit yang berprestasi, bisa kita persiapan lebih awal, sehingga nanti untuk ketika ada perlombaan siswa kita bisa menciptakan siswa-siswa yang memang mempunyai prestasi yang baik di akademiknya, jadi di akademik juga yang lain masih bisa dipotensi. Intinya untuk persiapan bisa kita lebih apa namanya, colong start lebih awal. Terima kasih dulu seperti itu. Iya, terima kasih Pak Sugeng. Intinya kita merintis ya pembibitan, proses pembibitan tadi ya, dari awal, kemudian ada pembagian tugas gitu ya, kolaborasi ya dengan semua guru ya, terus kemudian ada terakhir tadi apa sih tadi, saya lupa ya, terakhir ada kolaborasi, pembibitan, apalagi tadi ya, saya dengar lupa. Tadi yang perlu ditingkatkan itu ya, oke lah, itu bagus sekali dari Pak Sugeng. Jadi prestasi memang harus lebih awal disiapkan. Ini untuk yang akademis ya, lomba-lomba pembinaan intensif yang ya, ini yang dimaksud, ada pembinaan yang memang intensif ya, jadi tidak terputus gitu ya. Oke. Nah, yang peduli lingkungan, bahkan itu dikupas lagi yang terakhir. Peduli lingkungan kita kira-kira apa ya? Yang sudah atau yang belum? Barangkali ada yang mau cerita lagi, ini Bu cerita lagi. Kayaknya ini panjang buat ceritanya kalau dari senyumannya. Saya bantu pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya menggarisbawahi tentang visi SD Karangidang 03 yang saya garisbawahi tentang peduli lingkungan. Iya. Kemudian yang kedua itu, kalau seni itu maksudnya mana nih? Yang mana? Seni bisa, bisa masuk ya, iya, karakter juga bisa. Jadi yang saya amati ya, anak-anak itu sebenarnya itu punya potensi yang seni ya. Seninya apa ya? Tari mas. Tari apa? Saya dari gerakan dia knitting, jengkel, apa ya? Jengkel, knitting, kemudian mentang kayak gitu. Oh iya. Itu anak itu udah menggambarkan saat tari gitu. Iya. Cuma ini kan anak-anak kebanyakan ngepeng ya. Ngepeng. Alangkah sebaiknya kalau potensi yang ada, bakat yang mereka punya itu kita gali, kita salurkan. Ya, kita salurkan ke tari yang lebih, ya mas namanya, pakem, kayak misalnya tari kayak prayowakan, gitu apa tari gandrung atau apa itu kan ada. Jadi lebih anaknya lebih apa ya? Ada simpatiknya gitu mas. Terarah ya. Iya. Iya, sama kayak gitu kan. Asal ada musik efek, gerak dengan sendirinya gitu. Bahkan ada namanya pendidik, ada teman pakai kembangan gitu. Nah takutnya bom nanti malah kesana. Ini perlu apa ya mas? Perlu disalurkan bahwa mereka ini bakatnya masih terpendam. Iya. Termasuk ke budaya gitu ya. Iya. Daya bisa. Memang loh mas punya bakat pasti tidak tersalurkan. Penasaran nanti. Iya betul. Iya mereka. Iya untuk kasih nyata. Bisa untuk kasih nyata. Sebenarnya saya punya gerget, cuma saya sendiri nggak bisa gitu. Tapi kan Pak Isam tidak ada ini namanya nyanting Apa namanya ini. namanya meeting ya
Oh, meeting bukan nanti ini kerayung, kemudian ceket, itu ada sesembahan gitu. Nah, kan anak-anak harus diberitahu orang segini apa itu kan? Oh iya. Bisa dengan cara nonton YouTube didampingi ya. Pelatihannya Iya, gitu. bisa. Karena saya paling bisa itu meraku itu udah lama sekali dan mereka kan untuk anak perempuan. Tuh, perawatan cuma tahu setengah-setengah rok. Nggak menguasai. Mungkin benar ibu guys nonton YouTube mungkin dia didampingi. Jadi terima kasih Bu, itu masuk ke budaya Mas ya. Budaya, masyarakat juga bisa itu Bu. Kemudian saya menggarisbawahi yang peduli lingkungan. Ya, kebetulan kemarin kan saya pas sempat Ibu, saya proyeknya itu mengangkat tentang sampah. Iya, sampah. Saya tujuan akhirnya bukan ke produknya, bukan ke produknya, tetapi lebih ke karakter anaknya. Nah, anak-anak itu kita ajak untuk membiasakan diri peduli terhadap lingkungan sekitar mereka, bukan hanya di sekolah, tetapi juga dimanapun mereka berada. Ketika mereka ini contoh kecil ya, makan permen di jalan, jangan dibuang sembarangan. Memang sepele ya, cari tempat sampah sampai kamu ketemu tempat sampah, atau taruh di saku lah nanti kalau tempat sampah belum dibuang. Itu contoh sepele, tapi terkadang disepelekan. Nah, yang sudah berjalan di sini alhamdulillah, walaupun belum semuanya yang saya amati di kelas saya itu ketika mereka melihat kelas kotor, dengan sendirinya mereka itu akan membersihkan kelas. Melihat sampah berserakan di depan, mereka akan membuang sampah itu kemudian buangnya. Itu tanpa harus guru selalu mengingatkan sampah mbak. Walaupun itu belum semuanya. Ya namanya kan berproses ya. Yang namanya karakter itu kalau menurut saya itu prosesnya menurut Pak itu prosesnya panjang, tidak serta-merta 1-2 hari kita memberi seperti ini anak langsung berubah, tidak foreigner ya. Ini yang sudah saya amati itu ada anak yang sudah mulai peduli terhadap lingkungan. Kemudian untuk kegiatannya yaitu tiket kelas itu memang wajib ya, tiket kelas. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Kemudian ada kegiatan Jumat bersih. Kita semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu membersihkan lingkungan sekitar sekolah. Kemudian dari Sabtu ada lagi Sabtu ceria ya. Sabtu ceria. Ya intinya yaitu biar anak-anak itu lebih peduli lingkungan, bukan hanya di lingkungan sekolah, tetapi di lingkungan rumah atau dimanapun mereka berada. Sebenarnya itu ya Pak. Jadi panjang lebar. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih Ibu Manjan. Jadi dia juga sudah praktekkan hasil nyatanya lebih di lingkungan. Barangkali kalau tadi sampah ya dikelola menjadi sebuah proyek ya, misalkan ya jadi apa gitu ya, sampah plastik kan ya, kemarin sampah plastik hanya karakter ya, baru karakter ya belum ya, cuman betul sih yang terpenting karakternya ya, tidak ke arah proyeknya. Tapi cukup bisa ada hasilnya proyeknya ya. Bisa Pak? Iya Pak. Kalau mungkin kalau saya pernah lihat bisa di sampah dimasukkan ke botol minuman ya. Sampai padat itu yang tidak yang sering kita sebut eco break. Ya itu eco break ya. Saya lihat di masjid itu ada meja dan kursi itu di hasil dari apa? Botol plastik, botol minuman sampai padat, kemudian dibuat meja, itu bisa dilakukan sampai sekali. Berarti untuk misalnya dibarukan bisa jadi produknya bentuk bisa. Iya, itu betul. Ekobrik ya, bisa jadi produk yang di situ ya, sama plastik ya. Atau mungkin yang lain juga mungkin bisa
Apa yang plastik? Kalau yang ini bisa busuk. Bisa busuk ya Pak ya? Iya. Untuk tempatnya bisa saja. Iya, mungkin ya. Kalau yang saya lihat memang di Sakapan pakai botol plastik, yang dalam lingkungan kemudian sampainya sama panas sampai padat sekali sehingga didudukin pun kuat. Kurang ya. Mungkin seperti itu tambahannya saja. Iya, itu bisa jadi produk yang bagus ya. Ini melanjutkan dari aksi nyatanya Bumboro, bisa dikolaborasikan ya, dan menghasilkan produk ya, ekobrik ya, sampah. Oke, nanti bisa kita dan itu bisa kita sebagai bentuk program kegiatan ya, program kegiatan yang menghasilkan produk. Coba saya bentuknya apa? Itu tadi terjawab yang sebelumnya kembali. Apakah yang enggak ini soalnya? Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambah dari siswa kita? Tadi sudah dibahas semua ya, dikupas tadi sudah. Lanjut saja, lanjut. Sudah ada revisi, ada cerita kasih nyata produknya ya, tadi ekobrik bagus ya, bisa kita laksanakan bersama siswa, kolaborasi dengan guru yang lain. Ini ada pertanyaan lagi, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Tadi sudah ya, saya kira kayaknya sudah menyampaikan satu persatu ya, inisiatifnya tadi guru, kemudian Pak Anang, barangkali yang lain yang belum barangkali sudah ya, sudah semua dari visi sudah. Mungkin apa yang belum, kira-kira ke depannya kita zaman sekarang itu lebih ke era digital ya, barangkali siswa kita perlu dibekali dengan kemampuan IT ya, itu maksudnya ke yang bagaimana supaya visi bisa masuk ke yang berprestasi, bisa ya Bapak ya, bisa itu ya, sesudah perkembangan zaman bisa masuk ke situ ya. Jadi semuanya visi ini sudah selaras ya, tinggal kita merealisasikan menjadi sebuah bentuk aksi nyata atau program kegiatan. Misalkan mungkin kita bisa menambah fasilitas ya, membaik ya, perangkatnya ya, laptop mungkin bisa kita minta atau mengajukan bantuan lab komputer gitu ya, itu bisa. Oke, karena semakin ke depan kita tidak bisa menghindar dari percepatan atau perkembangan ilmu dan teknologi ya, IT ya, serta digital. Lanjut Pak Sugeng. Lanjut, apa bentuk kegiatan dapat dilakukan guru agar visi sekolah dapat tercapai? Nanti sudah ya, semuanya sudah kegiatannya realistis ya, sudah nyata dilaksanakan. Oke, ini bisa bawahnya sudah bawahnya. Apa tadi? Apa saja langkah konkretnya yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Prakarsa itu usaha ya, usaha untuk mencapai sebuah visi. Tadi sudah semua ya, sudah disampaikan semua, berarti luar biasa, disampaikan satu persatu dan kita tinggal merealisasikan ya. Artinya bahasa kita aksi nyatanya, tinggal itunya ya. Oke, selanjutnya apa? Refleksi ya. Sudah 1 jam lebih diskusi kita. Alhamdulillah, terima kasih nih Bapak Ibu sudah berkenan aktif. Kemudian ini kita berbagi sharing ya, hanya sharing, dan kita barangkali sedikit lebih tahu mengenai visi. Jadi kalau refleksinya barangkali juga dari Bapak Ibu ya bisa disampaikan. Kalau barangkali Bapak itu merefleksi dari Pak Kepala Sekolah ini jauh lebih pengalaman dari kita semua.
ya dari awal sampai terakhir ya. Kalau saya melihat Bapak Ibu yang sudah aktif, apa yang sudah saya disampaikan, intinya kita memang perlu adanya komunikasi yang baik, kolaborasi yang baik, ya kan? Supaya terwujud visi kita, ya, tercapai visi kita, terutama berfokus kepada murid. Intinya kalau menurut saya sih itu ya. Kalau saya sebutkan, saya refleksikan, sekali lagi kita memang perlu adanya kerjasama yang solid, kolaborasi, agar visi yang sudah ada bisa terwujud ya dalam sebuah kegiatan-kegiatan yang positif, yang berkarakter, yang memberikan kepada siswa. Makanya yang kira Bapak Ibu untuk Pak itu, yang Pak tadi alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Komedi. Sedikit kita merefleksi bersama. Setelah kita tadi beberapa saat berdiskusi bersama, kemudian kita sharing pendapat dan menyampaikan beberapa analisa. Kita bisa melihat potensi ini punya potensi baik di siswa atau muridnya, kemudian gurunya dan sebagainya. Kemudian kita punya visi, maka visi ini sebagai tujuan kita. Maka setelah kita lihat visi ini, kita tahu potensi kita tahu aset kita, maka yang perlu kita lakukan adalah merencanakan programnya apa. Kemudian kita akan susun programnya. Program setelah kita laksanakan program itu. Bagaimana program ini bisa terlaksana? Tentunya dengan adanya kerjasama ataupun kolaborasi dari seluruh komponen warga sekolah. Karena sebuah program tanpa adanya kerjasama kolaborasi tidak akan bisa berjalan. Karena kita sama, satu tim, satu organisasi, satu tujuan, maka harus ada kerjasama ataupun kolaborasinya. Kemudian yang kedua juga adanya pembagian tugasannya dalam artian setiap guru pasti punya potensi sendiri-sendiri, punya kemampuan sendiri-sendiri. Nah ini kita bisa kita petakan sebagai aset. Apa itu aset kita? Jadi mungkin disampaikan Bu Guru, oh ya ternyata Bu Guru bidang seni, menguasai bidang seni, maka kita bisa kembangkan kemampuan Bu Guru untuk membina anak-anak kita di bidang seni. Kemudian Pak Nanang, kita punya Pak Nanang yang mungkin di sini bisa mengembangkan di bidang religius ya, keagamaan, program-program keagamaan, sholat Tuhan yang kita sudah kerjakan atau sholat berjamaah. Kemudian kita tingkatkan lagi dengan kegiatan-kegiatan yang bisa menumbuhkan tadi ini kita wujudkan yaitu terciptanya siswa atau anak-anak yang berkarakter dan berakhlak mulia. Nah ini kita buat programnya, kita realisasikan dalam kegiatan. Nah ini pun sama, kita susun dari awal, kita susun rencana program, kemudian kita baru laksanakan dengan pembagian tugas yang tentunya ini kita melihat sesuai dengan kemampuan. Karena saya yakin di sini punya kemampuan, punya aset yang kita bisa kembangkan. Sebenarnya tidak hanya mengembangkan aset yang ada di sekolah ini, kita bisa bermitra dengan lingkungan, dengan warga sekolah, dengan lingkungan warga masyarakat, bahkan lembaga-lembaga yang terkait. Nah, sebenarnya kita sudah melaksanakan itu. Contoh kita dengan masjid, itu kan sebagai lembaga masyarakat sosial yang ada di kita manfaatkan kerjasama dengan pengurus masjid untuk kita manfaatkan menjadi kegiatan sholat zuhur bersama. Juga kegiatan masjid itu hidup dan dari pengelola masjid juga merasa lebih senang. Masyarakat juga bisa melihat bahwa kegiatan sekolah mendukung kegiatan yang positif. Ya, salah satu lagi tujuan kita ataupun visi kita, visi kita. Mereka bisa melihat langsung bahwa sekolah benar-benar melaksanakan programnya. Dan masih banyak lagi. Nah ini artinya dari refleksi ini kita bisa
dari luar ini kita bisa mulai melihat potensi apa, kemudian bahkan kita bisa melihat potensi siswa kita, kemampuan apa yang kita gali. Jadi supaya sekali Bapak Ibu udah bisa memetakan potensi sekolah ini, dan itu kalau memang belum kita maksimalkan, ya kita maksimalkan potensi itu agar visi kita tercapai. Kita dukung bersama program kita, nanti kita susun bersama, kemudian kita realisasikan bersama dengan tentunya kolaborasi seluruh warga sekolah. Ini mungkin cara yang paling tepat agar bisa lebih cepat tercapainya visi sekolah. Mungkin dari saya itu agar kita bisa sama-sama memahami, mengetahui, dan kita bisa merealisasikan apa yang menjadi visi dari sekolah kita. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Yus yang sudah menyampaikan refleksinya. Saya kira demikian ya Bapak Ibu sudah lengkap, lengkap, panjang dan lebar, dan juga dan mohon maaf saya tadi belum mempersilahkan Bapak Ibu snacknya hanya dipandang. Silahkan dinikmati ya. Ini sudah di penghujung materi saya. Coba penghujungnya apa? Ada nggak lagi? Thank you, betul ya. Sudah di penghujung materi saya kira demikian ya. Saya hanya fasilitasi apa ya, diskusi bersama, sharing saja, tidak menggurui, dan kita juga jadi tahu ya potensinya ternyata di sekolah kita itu banyak yang perlu kita wujudkan dalam bentuk-bentuk kegiatan yang positif untuk siswa. Dari awal hingga akhir, saya pribadi mungkin banyak hal yang kurang berkenan untuk Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan diskusi kali ini bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada moderator Ibu Siti Nurjana. Terima kasih kepada Pak Mesa. Mari kita tepuk tangan dulu. Diskusi yang luar biasa Bapak Ibu hari ini, saya sampai terkesima. Mungkin yang awalnya sudah terkonsep, ternyata setelah kita membahas ini lebih meluas. Oh iya. Jadi yang sebelumnya tidak terpikirkan, setelah melihat sendiri sekarang tidak terpikirkan gitu Pak. Yang tadi misalnya itu ya berbudaya ya. Oh iya ya. Mesti kita berbudaya, apa sih yang sudah dikembangkan di sini? Nah mungkin kedepannya bisa dikembangkan. Nah di sini kan punya aset tuh. Tempat wisata Pak, itu bisa dimanfaatkan. Nah, untuk menyalurkan bakat dan minat anak, nanti kita di bidang seni kan nanti bisa, saya nggak punya keahlian itu, bisa memanfaatkan itu sekarang. Yang penting anak berani tampil, bisa eksis gitu. Nah bisa seperti itu mungkin pas hari Minggu SD Karangkedang 3 tampil promosi. Nah nanti kan lama-lama masyarakat juga akan tahu SD Karangkedang 3 ya gitu. Mungkin nanti juga teman-temannya malah banyak peminat masuk ke sini gitu kan. Pengalaman saya melihat di SD di daerah saya itu mengembangkan potongan, sederhana sekali potongan. Tapi karena bagi masyarakat di sekitar saya itu aneh gitu dengan potongan, akhirnya setiap orang yang datang itu pasti memanggil SD itu potongan. Kayaknya tak sudah bertahan sekarang itu. Jadi kan ada pemasukan Pak sekolahan. Sekarang kemarin saya juga menunjukkan ke kepala sekolah, Bu, nanti kita juga harus punya sesuatu yang menarik masyarakat dan kita nanti bisa menghasilkan. Saya tertarik dari SD sebelah kalau zaman-zaman hajatan sekarang ini Pak, luar biasa itu diundang. Dia hanya bermodal anak-anak kayak potongan, ada yang nyanyi kayak gitu. Nah biasanya itu kalau yang nyepiti atau apa busaran, kalau menurut saya busaran gitu, itu pasti busaran itu ya kayak sunatan kalau laki-laki, kalau perempuan busaran menurut saya. Ya itu sudah membudaya gitu. SD itu pasti diundang menghibur gitu, menghibur di situ. Dan itu sudah bertarik di atas 1 juta lah gitu. Tapi ya
kesininya berkembang gitu Pak, jadi mereka bisa beli seragam kayak gitu. Terus kentongannya jadi beli yang bagus gitu, sudah berkembang seperti itu. Awalnya ya hanya minum dan sama itu gitu. Kayaknya pas pramuka sih ya enggak pakai gitu lah. Pinjam kantongan siapa, minum kantongan, tapi karena bagus akhirnya di sekolah itu dikembangkan dan sekarang sudah berkembang gitu, sudah menjadi aset lah, bisa menghasilkan pemasukan ke sekolah. Jadi di sini juga bisa tuh dikembangkan seninya Bu, anak-anak kayaknya punya bakat bisa dipamerkan pas di kemudian hari Minggu mungkin rame, nanti lama-kelamaan menarik gitu. Kemudian untuk yang satu lagi yang perlu dikembangkan mungkin yang peduli lingkungan ya nggak hanya di sini sih, di tempat saya juga sama. Kebetulan sekarang juga besok hari Senin saya mau P5 itu proyek. Nah, kebetulan saya suruh membuat konsep sama kepala sekolah ya, saya larinya ke sampah gitu. Karena yang hal kecil itu anak susah banget sih suruh buang sampah. Jadi saya sasaran pertama sekarang untuk P5 sampah. Mau suruh memilah sampah lah yang buat pupuk organik gitu Pak. Terus nanti yang itu yang plastiknya ya itu bisa buat ekobrik. Tapi saya sekarang fokusnya ke pengolahan yang organiknya buat pupuk organik, mau latihan buat pupuk organik yang plastik itu mau diolah dari apa nanti, termasuk sekarang itu apa yang dipikirkan di sekolah itu menjadi bermanfaat. Di tempat saya ada pelebaran sekolah kan ada jaringan, cuma kumpul ya Pak. Entah lah sekarang Pak kalau sudah jadi CGP kan saya itu kumpulan seng, terus saya usul lagi Bu itu kumpulan seng, kalau misalnya kita buat nama ilmiah bagaimana gitu, sengnya tempel-tempel di pohon dikasih nama ilmiah tumbuhan gitu. Iya Bu, sekolah siap beli catnya Bu, siap gitu. Jadi mumpung sekarang ada angkasnya masih di bawah tahun, masih bisa berlomba gitu, ini kan praktis bos ya, bisa tuh mau programkan sekolahnya mungkin berubah-ubah. Saya begitu, ya saya perjalanan kepala sekolahnya gitu Pak. Ini sih udah kepala sekolahnya udah lebih paham sih, jadinya gampang lah. Kemudian terkait visi misi, tadi saya melihat untuk visi misi ya bagus sih, tapi nanti kayaknya lebih disempurnakan lagi ya Pak yang di awal. Kalau di SMP itu diseragamkan, kalau SMP itu ya sekabupaten diseragamkan di awal dengan terwujudnya generasi profil pelajar Pancasila. Karena Pak, ini kan contoh aja ya Pak, kan profil pelajar Pancasila itu sudah berakhlak, sudah berkarakter, di dalamnya ada. Ini itu lebih singkat, lebih simpel kan. Di sini ada berkarakter, ada berakhlak mulia, itu sebenarnya kan satu ya. Sebenarnya itu sudah profil pelajar Pancasila, hanya yang berbudaya mungkin ya. Karena kalau profil pelajar Pancasila itu kan berwawasan global, berarti kan ini yang berbudaya. Kayaknya untuk kita di sini kayaknya ini ya asetnya menit juga bisa mengangkat kearifan lokal di sini. Mungkin kearifan lokalnya apa di sini? Ya karena anak-anak sebenarnya ya pasti dikembangkan seni khas dan seni gitu. Kalau di saya mah membuat tikar dari pandan, tikar dari pandan itu kan saya. Nah untungnya ini ada P5 kurikulum merdeka, jadi mau dibawa ke sekolahan gitu. Mau diangkat di sekolah itu juga nanti. Sebenarnya kurikulum merdeka ini bagus ya Pak kalau benar-benar direalisasikan. Karena kita juga terjebak dengan PMM ya Pak. Kalau menurut saya teoritis lah itu PMM, teoritis ya asal mengikuti saja. Tapi kita ambil hikmah yang di dalamnya bagus itu bisa kita terapkan gitu. Kalau saya lihat ternyata lolos itu nggak lolos ya nggak apa-apa kayak gitu. Saya juga validator aksi nyata Pak, tapi saya mengundurkan diri sekarang. Pusing gitu. Kenapa sih kayak gini? Saya lebih suka yang aksi nyatanya daripada yang teoritisnya. Saya lebih suka yang nggak suka yang teoritis. Ya itu hanya tambahan saja dari saya sih untuk visi ya Pak. Mungkin nanti bisa ditinjau kembali. Kita tadi sudah merefleksikan bersama. Oh yang sudah mulai dipertahankan yang kira-kira belum ada, semoga bisa menjadi ya refleksi bersama ke depannya. Kira-kira bagaimana ini menjadi lebih baik dan menghasilkan lulusan-lulusan yang berkarakter.
Mungkin itu saja untuk diskusi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu Guru sudah meluangkan waktunya untuk memberikan dukungannya kepada Bapak kita sebagai calon guru pembinaan Karang Sejauh Kabupaten Cilacap. Sebelum ditutup, saya mau bertanya. Saya mohon maaf lah jika saya mohon maaf Bapak untuk mulai bulan ini ke depan mungkin saya akan setiap bulan rutin dan saya ada 3 tahun nanti ke depannya apalagi itu saya belum paham ya. Ya pendampingan nanti ketika saya belum paham nanti saya belum paham. Ya nanti kita saling ketemu ya Bapak Ibu jangan bosan gitu. Kalau saya ya orangnya sewek sih sebenarnya gitu. Mohon maaf gitu. Ya Kak Sugeng kan tahu ya. Ini masih bujang. Kak Sugeng sudah punya calon belum? Cuma mau dicariin saya punya gitu. Saya kan di sekolah ada tuh PNS baru Pak sudah bersertifikasi. Sore lagi. Soalnya orang-orang lucu lagi dekat. Bisa bentar banyak. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ujian Pak. Tahu sekali. Itu dari dulu tahunya. Udah deh. Ujian buat siang. Ini ujian. Ya kan masih baru proses kan? Prosesnya kemana itu? Ya soalnya itu dia juga kan nanti sendiri. Kadang-kadang kita jodoh-jodoh kan di sekolah juga mungkin nggak cocok. Tapi kalau saya melihat sosok Pak Sugeng itu kayaknya cerita ini. Iya. Senang ini ujian sih. Karena di kami itu Pak Sugeng. Kan biasa kan Pak Sugeng kita lemah kan? Iya, tapi kan belum jelas. Dia juga sari-sari gitu kan. Kalau dia lihat Pak Sugeng dan sayangnya sih nggak mau nunggu lama-lama gitu. Akhirnya sudah bilang lagi. Oh iya, yang penting masih muda. Itu satu lain itu. Ujian. Bapak Ibu, demikian untuk diskusi kita hari ini. Lumayan lama ya. Karena ternyata memang menarik kalau sudah ngobrol itu apalagi terkait pengembangan sekolah. Dan Bapak Ibu mohon maaf ya atas kekurangan saya selama membawakan diskusi hari ini. Mohon maaf juga saya banyak olehnya mungkin. Semoga kegiatan diskusi kita hari ini bisa membawa dampak yang lebih baik ke depannya Pak. Baik, sebelum saya tutup, saya ingin berpantun lagi karena sekarang musimnya kantor. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjadi. Kami tutup diskusi dengan salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sugeng. Terima kasih atas informasinya. Tapi telah kami selaku membawa acara dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila saya membawakan acara pada pagi hari ini dan selanjutnya penutup doa mana cukup ya. Dari awal sampai akhir apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.